Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-11, kali ini giliran chapter yang ke-12-nya. Di awal cerita dari manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-12 ini, adegan pertama yang bisa kita lihat adalah mulai menyusutnya cahaya yang sebelumnya menyelimuti tubuh Percival. Dan menariknya, meski Talisker merupakan seorang kesatria suci berpengalaman, ternyata dia juga tidak bisa mengetahui apapun mengenai kekuatan sihir yang menyelimuti tubuh Percival. Pasalnya, dia sendiri baru pertama kali ini melihat sebuah sihir yang tidak berstruktur seperti itu. Setelah Percival mampu menguasai tubuhnya kembali, orang pertama yang dibuat terkejut adalah Nascience. Di mana Nascience terkejut karena tidak percaya dengan kemampuan pemulihan yang dilihatnya. Sebab luka parah yang diderita Percival sebelumnya memang langsung pulih seketika setelah tubuhnya terselimuti oleh cahaya tersebut. Dan lucunya, walau sebelumnya sudah pernah menggunakan kekuatan itu, Percival saat ditanya oleh Nascience mengenai kekuatan sihirnya malah menjawab kalau dia tidak tahu. Yang jawaban tersebut memang tidaklah bohong. Soalnya jangankan Percival yang minim pengetahuan tentang dunia luar serta kekuatan sihir, Shin saja yang pengetahuannya sangat luas juga tidak paham dengan kekuatan sihir yang dimiliki oleh Percival itu. Dalam kelompok ini yang pernah melihat kekuatan sihir milik Percival memang hanya dua makhluk, yaitu Donnie serta Shin. Dan untuk Donnie, ketika kedua kalinya melihat kekuatan Percival, mengatakan jika kekuatan yang dikeluarkan sekarang lebih besar daripada sebelumnya. Itu artinya setelah menjalani pertarungan antara hidup mati, kekuatan sihir Percival mengalami peningkatan. Sedangkan Shin dalam hatinya setelah melihat kekuatan sihir Percival yang kedua kalinya masih tetap tidak mengerti mengenai apa yang terjadi di balik sihir tersebut. Talisker yang merasa diabaikan tentunya merasa sangat kesal. Oleh sebab itulah tanpa memberikan aba-aba dia langsung saja melancarkan serangan sihirnya ke arah Percival. Tapi sayangnya serangan sihir High Impact-nya tidak lagi dapat membuat Percival terluka seperti sebelumnya. Yang ada semua bongkahan es tersebut dapat dengan mudahnya ditahan. Bahkan setelah itu dengan memanfaatkan sihir High Impact tersebut, Percival pun melancarkan serangan balasan. Atau dengan kata lain, akibat kekuatan Percival, Talisker harus terkena serangan makan tuan. Karena serangannya dikembalikan kepadanya oleh Percival. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-12 ini, setelah berhasil mendaratkan serangannya, Percival langsung menagih janji yang sebelumnya telah diucapkan oleh Talisker. Yaitu janji kalau berhasil mendaratkan satu pukulan kepadanya, maka dia akan memberitahu alasan kenapa Ordo dirubah menjadi monster. Namun yang namanya juga orang jahat, pasti Talisker tidak akan mau begitu saja memenuhi janjinya. Malahan dia sangat marah dan daripada menjawab pertanyaan Percival, Talisker lebih memilih untuk kembali melancarkan serangan. Dan kali ini dia memutuskan untuk menyerang dengan menggunakan senjatanya. Walau Talisker merupakan seorang kesatria suci veteran, dalam pertarungannya kali ini saat melawan Percival terlihat jelas kalau dia berada dalam posisi tersudut. Bagaimana tidak, semua serangan yang dilancarkan oleh Talisker bisa dengan mudah ditahan oleh Percival. Bahkan jangankan untuk mendaratkan serangan, untuk menembus sihir yang menyelimuti tubuh Percival saja Talisker tidak mampu melakukannya. Padahal dia juga sudah menyerang sihir Percival itu dengan senjata kapaknya. Tapi yang namanya sebuah pertarungan, pastinya setelah mendapat serangan Percival tidak akan diam begitu saja. Makanya setelah itu sang tokoh utama kita ini berencana untuk melancarkan serangannya. Memang benar pada awalnya Talisker meremehkan Percival. Karena menurutnya Percival tidak akan mungkin bisa menyerangnya tanpa menggunakan sebuah senjata. Namun keyakinan Talisker itu terbukti salah. Buktinya Percival mampu dengan mudah membuat sang kesatria suci kuning tersungkur dan kesulitan berdiri hanya dengan memanfaatkan kekuatan sihirnya tanpa senjata. Dan setelah kejadian mengejutkan itulah akhirnya terungkap dosa apa yang sebenarnya telah diperbuat oleh Ordo, kenapa dia sampai dihukum dengan dirubah menjadi monster. Yang ternyata dosa yang dimaksud oleh Talisker itu karena Ordo telah menyelamatkan ras lain selain manusia. Sebab menurutnya apa yang dilakukan oleh Ordo itu sangat keterlaluan lantaran tidak sesuai dengan impian junjungannya yaitu Arthur. Pasalnya menurut Talisker, Arthur ingin memiliki sebuah wilayah di mana umat manusia hidup dalam damai, tidak ada ras lain yang mengancamnya.
Oleh sebab itulah ordo yang menyelamatkan ras lain dengan ilmu pengobatannya dianggap telah melakukan dosa besar oleh Talisker. Makanya dia dihukum dengan cara dirubah menjadi monster. Pada awalnya Talisker memang tidak langsung menghukum ordo, melainkan terlebih dulu dia menyarankan supaya ordo segera menghentikan tindakannya menolong ras lain dan lebih fokus pada sesama rasnya yaitu manusia. Tapi karena ordo tetap kekeh dengan pendiriannya dan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh Talisker, akhirnya ordo pun berakhir mendapat hukuman. Yang hukumannya adalah dirubah menjadi monster yang menuruti semua perintah Talisker. Dan jahatnya lagi, tugas pertama yang diberikan Talisker kepada ordo adalah disuruh menghancurkan Ngarai Gema. Dan jika ordo tidak mau, maka Talisker sendiri yang akan melakukannya. Jadi dengan terpaksa ordo pun melakukan tugas tersebut. Namun karena tidak ingin Nasian, Dolores serta makhluk ras lain menjadi korban, ordo pun hanya menyebarkan racun yang dapat membusukkan tanah. Dan akhirnya keinginannya itu pun bisa tercapai dengan keluarnya semua peri dari Ngarai Gema, yang membuat mereka akhirnya tidak menjadi korban atas hukuman yang ordo terima. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-12 ini, setelah menjelaskan alasan kenapa ordo dirubah menjadi monster, Talisker akhirnya memang berhasil terbebas dari kekangan sihir Percival. Sedangkan untuk Percival setelah mendengar semua itu menjadi sangat marah. Soalnya menurut Percival alasan yang dikatakan oleh Talisker untuk menghukum ordo sangatlah konyol. Dan itu memanglah masuk akal. Namun sang kesatria suci kuning ini pastinya tidak akan menghiraukan kekesalan Percival itu. Yang ada setelah bisa dengan bebas bergerak lagi, dia langsung melancarkan serangan sihir yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Akan tetapi mengejutkannya, meski terkena serangan super dahsyat itu dengan telak, ternyata Percival sama sekali tidak mendapat luka. Itu berarti sihir yang menyelimuti Percival itu tetap tidak bisa ditembus, walau mendapat serangan super kuat dari Talisker. Pastinya Talisker sangat terkejut saat melihat serangan sihirnya kali ini masih tidak mampu untuk mengalahkan Percival. Jangankan untuk mengalahkannya, untuk melukainya saja belum berhasil. Dan di saat itulah akhirnya Talisker mulai menyadari mengenai identitas lain milik Percival. Di mana di chapter ini Talisker mengingat kembali ramalan mengenai keempat anggota Mokushiroku no Yonkishi, yang salah satu anggotanya mempunyai ciri-ciri seorang anak muda yang memiliki rambut seperti sayap menghijau. Dan ciri-ciri itu sangatlah sesuai sekali dengan Percival. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-12 ini, tanpa mempedulikan kemarahan Percival, Talisker memang berencana untuk menangkapnya. Sebab menurutnya jika dia berhasil menangkap salah satu anggota Mokushiroku no Yonkishi, maka ramalan untuk rajanya yaitu Arthur akan menghilang selamanya. Akan tetapi di saat Talisker tengah memikirkan rencana jahat itu, tiba-tiba Shin memberikan arahan kepada Percival mengenai kekuatan sihirnya. Yang mana menurut rubah ini sihir milik Percival akan terbentuk dari apapun yang ada dalam pikirannya. Makanya Shin menyuruh Percival untuk membayangkan sesuatu yang bisa mengalahkan Talisker. Dan lucunya ketika diberi arahan seperti itu, sang tokoh utama kita ini malah menunjukkan wajah tidak seriusnya. Yang hal itu tentu saja membuat kesal Donnie yang melihatnya. Oleh sebab itulah Donnie yang kesal langsung membentak Percival dan menyuruhnya mencoba arahan Shin dengan serius. Karena Talisker telah berencana untuk menangkap Percival, jadinya kali ini dia tidak lagi main-main saat melakukan pertarungan. Oleh sebab itulah serangan sihir yang dilancarkan kali ini sekali lagi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Karena Talisker dalam serangannya ini mengeluarkan sihir yang berbentuk burung rok berukuran raksasa. Dan melihat ada serangan sihir yang mengarah kepadanya inilah akhirnya Percival mencoba apa yang sebelumnya dikatakan oleh Shin. Lalu menariknya, ternyata yang dipikirkan oleh Percival adalah sebuah senjata. Atau lebih tepatnya sebuah pedang. Karena secara tiba-tiba kekuatan sihir Percival membentuk sebuah pedang besar di tangannya. Setelah sihirnya membentuk sebuah pedang di tangannya, Percival memang tidak membuang-buang waktu lagi. Karena dia langsung saja menebaskan pedang sihirnya tersebut ke arah serangan sihir burung rok milik Talisker. Namun lucunya, tebasan yang dilancarkan oleh Percival seperti sebuah serangan acak. Tapi walau terlihat seperti serangan acak, jangan meremehkan kedahsyatan serangan dari Percival ini. Pasalnya dengan tebasan beruntun yang dia lancarkan bukan hanya dapat menghancurkan sihir milik Talisker saja,
melainkan juga sekaligus berhasil melenyapkan Talisker sekalian serta menghancurkan dinding tanah Ngarai Gema dengan ukuran sangat besar. Itu artinya meskipun terlihat remeh, serangan sihir yang dilancarkan oleh Percival kali ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Soalnya dengan sihirnya ini dia bisa mengalahkan Talisker yang merupakan seorang kesatria suci veteran. Dan yang namanya seorang kesatria suci veteran pastinya sangat kuat dengan pengalaman bertarung yang banyak. Namun dengan satu kali teknik serangan sihir barunya ini Percival mampu mengalahkannya. Kira-kira akan seperti apakah kelanjutan jalan cerita dari manga Mokushirōku no Yonkishi ini? Penasaran bukan? Jika penasaran, kalian tunggu saja kelanjutan jalan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushirōku no Yonkishi chapter ke-12-nya. Dan kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.